Silakan Romo. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Salam kenal dan salam jumpa. Semoga semuanya bersukacita dalam Tuhan. Apapun situasi, apapun yang sedang dialami, tetap bersukacita. Itu menjadi kunci pegangan. Kalau kita itu bersukacita itu, apapun yang terjadi di sekitar kita itu rasanya menjadi apa ya, ringan seperti itu ya. Seperti yang dikatakan Henry Nouwen dalam tulisannya mengatakan, meskipun hatimu sedih dan hatimu itu mungkin sedang berduka lara, tetapi tetap peganglah sukacita. Seperti Maria, meskipun dia menyaksikan putranya itu disalib, karena tetap memegang sukacita, dia tetap mampu move on, tetap mampu melanjutkan hidupnya dengan penuh dedikasi, penuh sukacita, penuh kebahagiaan seperti itu ya. Maka kita jangan lepaskan sukacita atas hidup kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian dengan topik dengan tema loyal versus oportunis. Ini kayaknya nggak asing ya bagi kita ya. Mungkin kalau di Jawa itu ada makanan rondo royal gitu kan, itu bukan makanan gitu ya. Atau opor ayam ya. Bukan ya. Kita akan lebih dalam memahami topik dan tema ini dengan dibantu dari bacaan diambil dari Matius bab 26, Matius 26 ayat 69 sampai 79. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi di pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan orang Nazaret ini." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, ini tadi kita melihat ya bagaimana sosok Petrus yang menyangkal Yesus, padahal kita tahu ya Petrus itu kurang apa sih, setia banget sama Yesus, tapi kok di ending dia melakukan tindakan ini ya, seperti perjuangannya tiba-tiba ada aib gitu kan ya di belakang, dia tidak menunjukkan kesetiaan. Saya bantu untuk bisa share screen. Oh, bisa ya, udah dikasih akses. Oke, makasih banyak. Baik. Sudah dapat dilihat share screen saya ya? Iya, mau. Oke. Ini kalau saya melihat gambar ini, gambar opa oma, nenek kakek jalan saling menopang gitu, kayak mungkin mereka mengalami keterbatasan fisik, sama-sama sudah rapuh, sama-sama mungkin jalannya sudah tidak tegap lagi, tetapi mereka mampu melewati jembatan hidup mereka dengan saling menopang satu sama lain. Luar biasa ya. Membangun kesetiaan itu ternyata juga tidak mudah, tetapi menyenangkan kalau kemudian mereka bisa kompak seiring sejalan. Tentunya ada yang mengalah, harus berjalan ke utara atau ke selatan, maju atau mundur gitu kan ya. Kalau masing-masing punya arah masing-masing tentunya akan menjadi berat. Loyal versus oportunis. Tadi kita sudah membaca. Seringkali kita mendengar kata oportunis dan loyalis gitu kan ya. Kita nggak asing loh sebenarnya dengan kata-kata ini. Ada banyak hal yang rasanya juga akrab di dalam kehidupan kita. Kok kerjanya rasanya baik-baik saja, bisa dipercaya bertahun-tahun, tapi ternyata kok dia nilep uang gitu kayak mungkin kita kalau di bisnis gitu kan, kayaknya saya udah memberi trust, memberi kepercayaan kepada dia gitu aja, dia itu udah loyal banget gitu kan ya, udah setia banget deh padaku gitu aja, tapi kok ternyata saya mendapati dia nilep uang. Awalnya saya nggak percaya gitu, tapi ketika saya
melihat sendiri, saya baru percaya. Cinta mati sepertinya, tapi kok ternyata mengkhianati. Ini banyak sekali orang mengalami situasi yang pahit seperti ini, gitu ya. Serasa habis manis sepah dibuang. Dulu mengatakan janji setia, terus kemudian berjuang setia dan sebagainya. Tetapi kok sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun pernikahan dan sebagainya, tiba-tiba dia meninggalkan begitu saja. Atau ketika pacaran kok kayaknya paling setia dan sebagainya, tiba-tiba ghosting tanpa berita gitu kan, dia meninggalkan begitu saja. Ini nyesek loh, enak gitu ya. Dulu itu pastor atau suster, kok sekarang ada gandengan dan punya anak yang lucu-lucu ya. Dulu itu saya kenal dia itu pastor loh, dia dulu kenal itu dia itu suster loh. Tapi kok sekarang sudah gandeng anak ya yang lucu-lucu umpamanya. Kayaknya mereka berjanji setia, kayaknya mereka menjalani kesetiaan dan sebagainya, dan menjadi teladan dalam hidup kita. Tapi kok nyatanya saya menyaksikan mereka nggak setia, gitu kan ya. Loh, Petrus baru menyatakan kecintaan dan pengakuan akan Yesus Mesias. Tapi kita melihat hari ini dalam bacaan dari Matius bab 26 ayat 69 sampai 75 tadi, dia menyangkal bahkan sampai 3 kali tidak mengakui sebagai sahabat Yesus itu sebagai orang yang kenal, nggak kenal, bukan sahabat saya, bukan guru saya dan sebagainya. Ini kan menyakitkan. Dalam kehidupan politik juga kita sering kali melihat. Saya kenal dia itu kayaknya kemarin itu pakai bendera merah tuh. Tapi kok sekarang dia memakai bendera kuning ya. Wah, itu PKK Santo Mikael Palopo kayaknya kuning ya. Kok yang saya lihat kok rata-rata pakai baju kuning ya. Atau memang hari ini harinya kuning. Atau orange ya. Mata saya nih. Oke. Dunia pergaulan persaudaraan juga demikian. Seringkali kita merasa ini saudara saya gitu kan ya, ini darah daging saya. Tapi kenapa dia berani untuk kemudian meninggalkan kami atau kemudian mengkhianati kami atau kemudian seperti anak bungsu tadi ya, tiba-tiba minta hak warisan meskipun bapaknya itu belum kembali gitu kan ya. Sebagai anak bungsu rasanya dia itu sudah dimanja luar biasa, apapun yang dia minta dikasih. Sampai minta warisan meskipun bapaknya belum meninggal dikasih. Tetapi kok ternyata oportunis. Dia hanya mementingkan dirinya. Dia hanya kemudian untuk membahagiakan dirinya. Untuk foya-foya. Egonya tinggi banget gitu kan ya. Dalam dunia bisnis mungkin kita juga seringkali mengalami itu ya. Kena tipu, sudah dikasih trust dan sebagainya. Tapi juga tidak mudah menemukan orang yang kemudian bisa dipercaya dan sebagainya. Dalam dunia agama juga kadang-kala kita juga menemukan itu di komunitas, mungkin kita juga berjumpa dengan orang yang seperti ini dan sebagainya. Ini menarik gitu kan ya, bicara soal oportunis dan loyalis. Apa itu oportunis gitu kan ya? Oportunis kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, oportunisme, paham yang semata-mata itu hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Jadi memang hanya untuk mengambil keuntungan diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Jadi yang penting kecukupan untuk diriku, yang penting aku happy, yang penting aku yang aku mau apa gitu ya, tanpa banyak pertimbangan. Jadi pertimbangannya adalah ego, saya, yang penting saya, yang penting aku dan sebagainya. Ya kayak anak bungsu tadi yang ketika didoakan ya menjadi anak bungsu yang selalu self center banget gitu ya. Yang penting aku yang mau, prioritasnya aku, bukan orang lain. Saya nggak peduli dengan orang lain rugi, saya tidak peduli orang lain mau merengek-rengek, orang peduli dirugikan dan sebagainya karena orientasinya yang penting aku. Loyalis, pengikut atau pendukung, kalau dicontohkan pemerintah dan sebagainya, yang setia. Pengikut, pendukung yang setia. Loyal itu kesetiaan. Kesetiaan yang kemudian mau ditunjukkan. Sedangkan oportunis itu mementingkan diri sendiri. Loyal itu ada nilai keutamaan yang diperjuangkan, yakni kesetiaan. Sedangkan oportunis itu mementingkan diri sendiri. Loyal itu berani berkorban. Dia berani mempertaruhkan nyawa. Dia kemudian meskipun yang dia bela itu mengalami ancaman jiwa dan sebagainya, bahkan aku terancam di situ, saya berani berkorban untuk menegakkan kebenaran karena memang benar. Kalau oportunis,
mungkin bisa meninggalkan. Yesus ketika mau disalib, Yesus akan menderita, Petrus nggak siap nih gitu kan ya. Saya nggak mau mengikuti Tuhan yang seperti ini gitu kan ya, yang menderita seperti ini. Saya ngaku-ngaku aja nggak kenal dia. Saya bukan muridnya dan sebagainya biar aku selamat. Aku nggak berani berkorban. Jadi mencari keuntungan untuk diri atau mencari keselamatan diri. Konsisten itu loyal, konsisten, selalu konsisten. Kalau oportunis bisa berubah-ubah. Yang tergantung menguntungkan aku apa. Jadi orientasinya tuh yang menguntungkanku. Kalau dalam pilihan hidup kita, kalau kita mengambil jalan untuk membuat keputusan atas hidup kita itu ada 3 jalan untuk membuat keputusan hidup kita. Yakni yang pertama itu adalah jalan kebijakan, kebajikan. Ini yang seringkali diambil orang. Jalan kebajikan itu jalan yang diambil sesuai dengan apa yang aku harapkan atau sekedar yang menguntungkan bagi diriku. Yang penting aku untung. Yang penting aku mendapatkan kesenangan dari itu. Kalau itu menguntungkan dan aku senang dengan itu, aku akan ikuti. Aku saya putuskan seperti itu ya. Kalau itu menguntungkan, sudah menguntungkan, oke. Ini komunitas ini menguntungkan aku enggak ya? Kalau komunitas ini banyak konsumen atau nasabah yang bisa menjadi prospek usahaku, oke, aku ikut komunitas ini. Kalau nggak menguntungkan bagiku, udah deh, mendingan nggak ikut komunitas ini, nggak peduli. Yang penting untuk bisnisku aja, gitu kan. Kalau nggak menguntungkan aku, nggak, gitu kan ya. Itu jalan pertama. Orang bisa mengambil jalan kebajikan. Jalan kedua itu jalan penyesuaian. Ini juga seringkali diambil orang untuk supaya aman. Jalan ke penyesuaian itu ya kira-kira banyakkan orang memilih apa ya? Kalau dulu kita sekolah gitu kan ya, kalau sekolah melihat bahwa di satu kelas itu kebanyakan nyontek. Saya tahu nyontek itu nggak benar, maka saya ikut-ikutan nyontek daripada saya dianggap sok suci, sok malaikat, sok angel gitu kan ya. Jadi aku ikut-ikutan nyontek. Itu jalan penyesuaian. Aku menyesuaikan yang lain supaya aku diterima di grup itu, meskipun aku tahu itu salah. Ini juga seringkali kita ambil gitu kan ya. Meskipun salah kita kemudian ya udahlah ikut gitu kan ya. Saya ikut salah gitu kan ya. Saya meskipun tahu gitu. Itu yang seringkali juga terjadi. Wah, komunitas ini nggak benar nih gitu kan ya. Ternyata nggak pernah ada acara pendalaman kitab suci, acaranya itu cuma happy-happy terus gitu kan ya. Makan-makan terus, acaranya itu kulineran terus, jalan-jalan terus. Ini sebenarnya komunitas rohani atau komunitas jasmani gitu kan ya. Kita tahu, tapi ya udahlah, sebagian orang ya gitu kok, ya udah aku ikut-ikutan aja. Ini penyesuaian daripada aku nanti tidak punya teman, daripada aku nanti disingkirkan, kita bisa mengambil ini, pilihan ini. Padahal kalau kita mau berjalan sama Yesus, kita diajak untuk mengambil jalan ketiga, yakni jalan kebaikan. Jalan kebaikan itu yang seringkali tidak mudah karena seringkali berhadapan dengan banyak orang, tidak menyesuaikan orang lain karena yang benar itu seringkali ditentang oleh banyak orang gitu kan ya. Yang kemudian juga jalan kebenaran itu seringkali tidak menyenangkan bagi diriku, bahkan bisa jadi merugikan aku, bisa jadi saya menjadi capek, bisa jadi saya harus banyak berkorban dan sebagainya. Tapi ikut Yesus kita harus berani mengambil jalan ketiga ini gitu kan ya, yang tidak mudah ini. Oke, kembali ke topik kita berkaitan dengan loyalis dan oportunis. Yang keempat itu berkaitan dengan integritas. Loyal itu mempertaruhkan integritas kita. Orang akan tahu kredibilitas dan integritas kita kalau kemudian kita berani konsisten setia dalam kesetiaan itu. Kalau oportunis tadi seperti yang saya katakan self-centered. Loyal itu jujur, tapi oportunis itu mencari muka. Biasanya carmuk gitu kan ya, supaya orang kemudian melihat saya itu luar biasa, saya itu hebat dan sebagainya. Nggak tahu sejujurnya saya seperti apa, seperti itu. Yang penting saya untung, saya dihormati, saya populer dan sebagainya. Biasanya untuk mencari muka, oportunis itu. Nah, sebentar lagi kita Trihari Suci gitu kan ya. Kita akan merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Ini sangat kental sekali. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh yang loyal dan tokoh-tokoh yang oportunis. Minggu Palma adalah awal dari perwujudan kisah kasih. Jadi 2 minggu lagi Minggu Palma. Awal dari perwujudan kisah kasih Yesus yang menebus manusia melalui jalan sengsara dengan didahului adegan sorak-sorai bagi seorang raja.
Hosana, Hosana. Orang berteriak-teriak dan kemudian membawa daun palma sebagai bentuk sukacita, bentuk penghormatan bahwa Raja akan datang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat tinggi. Suara hiup pikuk, kemuliaan memenuhi Yerusalem menyambut Yesus. Sayangnya, gemuruh kemuliaan tersebut berubah sekejap menjadi teriakan histeris pada Jumat Agung. Minggu Palma bersorak-sorak memuji memuliakan Yesus, tetapi di Jumat Agung kita melihat orang banyak membangkitkan teriakan pada Putra Allah Yesus, salibkan Dia. Seruan pujian Hosana Hosana, terpujilah penyelamat, seakan berubah menjadi teriakan makian durjana durjana, terkutuklah penjahat. Yang menyaksikan bukan hanya orang asing, para prajurit Romawi yang menghujat dirinya, tetapi juga orang-orang sebangsanya. Mereka yang awalnya memuji, kini turut mencaci. Tentunya ini karena sikap oportunis. Kita melihat bagaimana Yesus yang dielulukan, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kegembiraan, penghormatan, Hosana, Hosana, anak Raja Daud, dan sebagainya. Tetapi baru beberapa hari kemudian mereka berubah, meneriakkan salibkan, salibkan, bahkan menggantikan penjahat seperti itu. Kita bisa membayangkan ya, betapa oportunisnya banyak orang gitu kan ya. Awalnya mereka menunjukkan loyal, tapi berubah menjadi oportunis. Demikian juga kita kalau melihat Simon Petrus ya, Yesus pernah menanyakan kepada Petrus ini, kalau kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali loh Yesus ini menanyakan kepada Petrus ini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ditanyanya sampai 3 kali. Bertanya 3 kali itu kan penting banget gitu kan ya. Yesus sampai bertanya 3 kali penting banget. Ini paham nggak sih sebenarnya? Paham nggak ya Petrus ini kalau pertanyaannya itu soal apa gitu kan ya? Kasih seperti apa yang diharapkan oleh Yesus? Kasih yang diberikan, yang diminta oleh Yesus itu kasih yang paling utama, yakni kasih agape. Petrus ini masih menangkapnya itu masih level sebelumnya, yakni filia gitu kan ya. Kalau yang terakhir kan eros, bukan eros, tapi tentunya tidak melihat Yesusnya itu hanya sebatas fisikal saja, tetapi Petrus mau diajak Yesus ketika follow me, ikutlah aku, dia mau mengikuti Yesus karena ada ketertarikan sebagai guru ini. Maka masih sebatas filia sebagai teman gitu kan ya. Ya sudah, aku mencintai engkau ya sebagai sahabat gitu kan ya. Kalau sahabat ini sudah tidak menguntungkan aku, saya tinggal. Kalau sahabat ini sudah tidak sehati, seperasaan, tidak bisa menjadi teman curhat, ya udah, aku tinggal left gitu kan ya. Seperti kalau kita di grup gitu ya, grup ini masih membahagiakan bagiku, ya aku ikut grup. Kalau enggak, ya aku tinggalin gitu ya. Kalau teman ini masih oke, ya saya jadi sahabatnya. Kalau enggak, saya tinggal. Semudah itu gitu kan ya. Padahal Yesus menantang dia lebih dari filia, yakni agape. Simon Petrus, apakah engkau mencintai aku? Selalu dijawab, Petrus, aku mencintai engkau gitu kan ya. Padahal Yesus pengennya itu menjadi agape, mencintai tanpa syarat, berani mencintai, siap berkorban, mencintai yang tidak ada syaratnya, yang kemudian yang aku cinta kamu ikut engkau, meskipun ketika kamu akan menderita, meskipun kamu itu mengalami kesulitan, aku tetap mencintai engkau. Kadang-kala kita kan mencintainya, ya oke, gue jadi temanmu, saya cinta kamu gitu aja. Begitu teman kita itu di penjara, oke, aku nggak kenal kamu, siapa kamu, nggak mau kenal aku. Tapi berani nggak kita itu mencintai meskipun saudara kita, teman kita itu mengalami situasi yang sulit itu. Pada saat sulit itulah yang sebenarnya dipertaruhkan. Betul nggak kamu itu sebenarnya jadi sahabatku? Betul nggak engkau mencintaiku? Ini yang kemudian memang sedang ditantang gitu kan oleh Yesus sampai kemudian ditanya 3 kali. Petrus menunjukkan kalau kita baca tadi dari Injil Matius bab 26 ayat 69 sampai 75 tadi, bagaimana Petrus menyangkal. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman.
Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, ditanya ya, kayaknya ini kenal nih gitu kan ya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Petrus mengatakan, aku mencintai engkau, mengasihi engkau. Tetapi ketika ia melihat Yesus ditangkap, ketika Yesus akan menderita, pada saat itulah sebenarnya butuh teman, butuh dukungan, butuh sahabat ada di sekitar Yesus ketika menderita, tetapi persis Petrus yang menyatakan mencintai, bahkan ditanya 3 kali mencintai, merasa tidak kenal. Bisa kita bayangkan kalau kita punya sahabat yang sudah kita percaya, sudah luar biasa, saat kita mengalami kejatuhan, saat kita menderita butuh teman, butuh dukungan, mereka mengatakan, aku tidak kenal engkau, saya tidak mengenalmu. Nyesek enggak sih? Dia menjadi sahabat ketika masih saya menjadi orang yang dielu-elukan, menjadi orang yang dihormati, menjadi guru yang dikenal oleh banyak orang. Ketika populer, engkau setia menyatakan mengasihiku, tetapi ketika aku menderita, engkau meninggalkanku. Ini ya, dimurnikan. Sebenarnya loyal nggak sebenarnya kita, gitu ya, atau oportunis? Gitu. Minggu Palma juga demikian, seperti yang saya ungkapkan tadi. Banyak orang menyambut, kemudian mengatakan Hosana. Tetapi sebaliknya, baru beberapa hari kemudian mereka mengatakan, salibkan dia. Ngeri ya. Yudas sang bendahara juga demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Seorang bendahara tentunya sudah dipercaya, dia punya kredibilitas, diharapkan, karena memegang uang, gitu kan ya. Uang itu kan sensitif sekali. Yudas itu diberi kepercayaan bagian yang sensitif, yakni memegang keuangan. Tetapi dia jatuh juga soal uang. Menyerahkan Yesus, membayar 30 uang perak kepadanya. Ukuran yang tentunya sangat murah, sangat kecil gitu kan ya. Tetapi lagi-lagi kita bisa jatuh gitu kan ya dalam sisi ini. Maka kita mau diingatkan gitu kan ya. Seringkali kita mengatakan, aku mau cinta Yesus selamanya gitu kan ya. Kadang-kadang kita mau love you full gitu kan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pret, beneran atau enggak gitu kan ya. Kita mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya meskipun badai silih berganti, beneran ya gitu kan ya. Bener cinta enggak? Begitu kita goyang dikit ketika pandemi nggak selesai-selesai, ketika usaha kita mengalami kesulitan, kita kemudian mulai goyang gitu kan ya. Yesus sebenarnya kamu ada enggak? Mulai krisis panggilan, mulai males lah doa lagi gitu kan ya. Doa saya juga nggak dikabul-kabulkan, nggak ada lah Tuhan gitu kan ya. Mulai krisis iman. Ini kita seringkali mudah untuk mengatakan aku mau cinta engkau Yesus, aku cinta, setia gitu kan ya, gue loyal gitu kan ya, gue terdepan gitu ya. Begitu mengalami situasi yang tidak mudah, kita langsung mundur. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tidak hanya kita bertanya soal loyalitas Petrus, tidak hanya kita bertanya soal loyalitas para murid, kita tidak hanya bertanya loyalitas orang-orang Yerusalem yang mengeluh-keluhkan kedatangan Yesus dengan Hosana, Hosana, Raja Daud, dan sebagainya. Tidak hanya bertanya soal loyalitas Yudas, sang bendahara, tapi kita bertanya pada diri kita, loyalitas kita semua itu sejauh mana selama ini, gitu kan ya? Apakah hanya sebatas mulut mengatakan cinta dan setia, tetapi ketika menghadapi situasi sulit kita sama saja kabur. Hosana, durjana salibkan dia, aku mencintai, ternyata aku mengkhianati. Aku memuji, ternyata aku mencaci. Aku ini siapa sebenarnya gitu kan ya? Orang kayak apa aku nih? Kok berubah-ubah seperti ini? Tidak konsisten, tidak punya integritas, tetapi ternyata aku hanya orang yang mengambil jalan yang oportunis, jalan kebajikan ataupun jalan penyesuaian, jalan yang
menyelamatkan orang mengikuti arus kemana gitu ya. Meskipun salah, okelah saya ikuti gitu ya. Yang penting banyak teman yang mendukung seperti itu. Atau saya kebajikan yang penting menguntungkan aku dan sebagainya. Kita tidak berani mengambil jalan kebenaran yang baik dan benar. Ini perlu disadari kenapa? Supaya kita menjadi warning system bagi kita, menjadi hati-hati dan kemudian kita menjadi semakin berkualitas sebagai seorang Katolik, menjadi pribadi yang berkualitas. Karena kenapa? Dalam panggilan kita, dalam kehidupan kita menggereja, berkomunitas, kehidupan kita bersama, bermasyarakat dan sebagainya, kita itu akan dilihat kredibilitas kita itu seperti apa, kualitas hidup kita itu seperti apa. Karena kalau kita bandingkan panggung dan altar gitu aja. Kalau panggung itu pusatnya itu seringkali orientasinya adalah diriku. Yang penting aku jadi pemeran utama. Kalaupun aku jadi pemeran pembantu yang kalau bisa penonton itu melihat aku pemeran pembantu yang terbaik gitu kan, yang kelihatan, yang bagus ekspresinya, yang bagus kualitas main di atas panggung dan sebagainya. Tetapi kalau di altar kita harus sadar diri pusatnya pada Allah. Di gereja, di kehidupan beragama kita, pusatnya pada Allah. Mau kita bagus, mau kita itu yang terbaik, mau kita itu melakukan yang the best, yang utama adalah mengarahkan banyak orang itu sampai pada Allah. Mendekatkan banyak orang itu pada Allah, bukan pada diriku. Itu salah berarti pelayanan kita. Kalau orang dekat pada diriku, kalau nggak ada aku, menjadi orang tidak mau ke gereja lagi. Kalau tidak ada Romo, kami tidak aktif lagi. Kalau nggak ada Romo, kami nggak akan doa lagi. Itu salah. Berarti pusatnya diriku gitu kan ya. Padahal kita diajak dan diutus membawa banyak orang itu untuk sampai kepada Kristus. Pusatnya adalah Kristus. Sehingga kita itu menjadi jembatannya saja. Seperti Yohanes menyuarakan untuk membawa banyak orang itu pada Kristus. Sehingga nantinya ada aku atau tidak, semuanya tetap berkobar-kobar, tetap sukacita, dan dekat dengan Allah. Panggung, aku yang utama. Altar, Kristus itu yang terutama. Harus disadari. Dalam kehidupan komunitas juga begitu. Sehingga regenerasi, kaderisasi menjadi bisa jalan. Karena kita sadar betul bahwa yang utama itu adalah Kristus. Sehingga siapapun sangat memungkinkan untuk ambil bagian dalam pewartaan, dalam karya pelayanan. Karena bukan aku yang utama, tetapi Kristus yang terutama. Maka selalu saya itu dengan rendah hati, seringkali mengupayakan diri saya siap, dipindah dimanapun, saya siap untuk kemudian diutus dimanapun. Karena aku hanya menjadi perpanjangan tangan, yang utama itu adalah Kristus sendiri, bukan aku. Panggung, tidak siap malu dan dicela gitu kan ya. Kalau di panggung itu kan tidak siap malu. Kalau ada teriakan penonton yang menyerakin itu mungkin kita bisa menangis di atas panggung gitu kan ya. Kalau di altar itu kita siap malu, siap dicela, siap lelah, siap kecewa. Di komunitas apalagi ya, seringkali kita itu kalau melakukan yang terbaik, sudah melayani yang maksimal, diupayakan, kadang-kala jarang yang memuji, mengapresiasi, tetapi begitu salah sedikit saja banyak yang mencela, banyak yang kecewa, dan siap malu seperti itu. Nggak apa-apa. Ini memang bagian menghidupi altar itu siap dengan ini. Panggung, kalau tidak hati-hati, bisa menghalalkan segala cara. Yang penting aku dapat peran itu. Bisa menghalalkan segala cara dengan berbagai cara. Mau sikut kanan, sikut kiri, mau pakai amplop, mau pakai apa, gitu. Yang penting aku nanti tampil, namanya. Kalau di altar, nilai-nilai Kristiani yang dikedepankan. Pengampunan, mengasihi, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana komunitasku yang kuhidupi, bagaimana diriku yang menjadi bagian dari komunitas? Apakah aku menjadi orang-orang yang berani untuk kemudian menghidupi sikap loyalis, siap menghidupi semangat altar, siap membuat jalan kebenaran di dalam kehidupan kita? Saya mengajak untuk 3 hal, yakni BKK, supaya mudah untuk menghafalnya. B, belajar hidup. Hidup itu apa? Pembelajaran. Memang hidup ini pembelajaran ya. Ini harus kita sadari betul. Petrus juga merasakan itu. Ya. Hidupnya adalah pembelajaran. Dia yang dari nelayan berani meninggalkan segalanya, kemudian mengikuti Kristus, kemudian saking jatuh cintanya pada Kristus dengan segala ajarannya, dia berani mengikuti Yesus, menunjukkan diri yang setia, mencintai dan sebagainya,
tetapi ternyata dia jatuh, nggak apa-apa. Belajar hidup itu ada saatnya lancar, ada saatnya jatuh, nggak apa-apa gitu kan ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kedua kesempatan mencoba hidup, berani bangun lagi dan mencoba kesempatan hidup lebih baik lagi. Petrus jatuh menyangkal Yesus, tetapi dia berani belajar atas hidupnya dan mencoba kesempatan baru lagi. Dia memperbaiki diri, bahkan sampai kemudian mewarisi jemaat, mewarisi gereja, dan disebut sebagai paus yang pertama adalah Petrus yang menjadi pendiri gereja batu karang gereja didirikan di atas batu karang. Petrus, orang yang mau kemudian menyadari, mau tobat, Prapaskah ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita bersama untuk melihat kehidupan beriman kita. Ya, kalau memang saya belum makin dalam, masih seringkali oportunis, kita boleh menyadari ini dan kemudian mencoba lagi belajar dari hidup sebelumnya dan kemudian mencoba hidup yang lebih baik lagi. Karena Yesus tentu memberikan kesempatan, tangannya selalu terbuka dalam pintu pertobatan untuk hidup yang lebih baik lagi. Sehingga kita mengalami yang namanya kesadaran baru. Hidup menjadi lebih baik lagi, kita semakin matang, semakin berkualitas, sehingga kita pun semakin berani untuk mengambil jalan kebenaran. Saya ingat saya di sekolah di Seminari Mertoyudan, ini logonya itu seperti ini, jadi kayak perisai gitu kan ya, perisai dengan logo seperti ini, ada CS, tulisan CS itu Kanisi Seminarium, artinya itu persemaian Kanisius gitu kan, persemaian Kanisius, karena berasal dari Santo Petrus Canisius gitu ya, Petrus Canisius. Nah, kanisi sendiri, kalau Bapak Ibu tahu gitu kan, kanis dari bahasa Latin itu artinya anjing gitu kan ya. Mantap ya ngomongnya, anjing. Anjing ini menjadi lambang kesetiaan seperti itu. Maka orang yang dididik di seminari itu harapannya disemaikan untuk menjadi pribadi yang setia. Setia untuk pilihannya, setia untuk janjinya, setia untuk kaulnya, dan sebagainya. CS, Kanisi Seminarium, persemaian Kanisius. Kanisi sendiri artinya anjing. Nah, yang bawahnya itu ada lambang dam atau batu karang seperti itu ya. Itu menjadi logo dari Petrus gitu ya, sang batu karang yang kokoh, kuat, berdiri tegap dan sebagainya. Kemudian di bawahnya itu ada gambar kanisinya tadi, gambarnya anjingnya tadi. Bawahnya yang hitam itu kanisi. Terus di bawahnya ada yang hijau-hijau itu SSS. Artinya S pertama sanctitas, S kedua sanitas, S yang ketiga itu siensia ya, siensia. Sanitas, sanctitas itu berkaitan dengan bagaimana di seminari kita diharapkan untuk kemudian menghidupi kerohanian, kehidupan rohani yang baik. Kemudian sanitas itu berkaitan dengan kesehatan, hidup yang sehat, membangun keseimbangan kesehatan. Siensia itu berkaitan dengan pengetahuan. Jadi sanctitas itu berjuang dengan kesucian yang dibangun, sanitas itu kesehatan, dan siensia itu pengetahuan, 3S. Seperti itu. Maka saya mencoba untuk juga berjuang menghayati loyalitas dengan CS tadi ya, Kanisi Seminarium, perlu belajar terus. Sosok yang loyal, kalau kita bertanya, di kitab suci semuanya oportunis ya Romo, jatuh bangun ya, oportunis, loyal, oportunis juga. Enggak, ada yang orang yang loyal dari awal sampai akhir loh ya. Ada juga loh, yakni sosok Maria. Kalau kita lihat sosok Maria itu orang yang loyal sampai akhir. Dia dari awal panggilannya, dan kemudian mengatakan pada malaikat, terjadilah padaku menurut kataanmu, dia memperjuangkan itu. Bahkan sampai Yesus di kayu salib pun dia tetap menyertai. Dia itu menjadi contoh sosok yang loyal sampai akhir. Mungkin juga Anda sekalian adalah orang-orang yang loyal sampai akhir ya. Ada contoh idealnya yang loyal sampai akhir. Tetapi juga jangan takut, meskipun kita mungkin pernah jatuh, pernah oportunis juga, loyal, oportunis, kemudian jatuh lagi dan sebagainya.
tetapi kita boleh belajar pada Petrus, dia mau bertobat, dia mau memperbaharui diri, sehingga hidupnya semakin boleh digunakan oleh Tuhan, hidupnya semakin berkualitas, semakin matang, bahkan menjadi keteladanan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kenal, tadi saya tanpa memperkenalkan langsung nerocos. Kenalkan, nama saya Romo Hari, Romo Antonius Haryanto, biasa dipanggil Romo Hari atau Mohari ya. Kalau punya TikTok, punya Instagram, bisa dikepoin, bisa dilihat di mohari.bdg. Gitu ya. Kalau lihat YouTube-nya di Mohari, YouTube-nya, akun YouTube-nya. Atau apa lagi? Twitter, Facebook, atau apa lagi ya? Itu kurang lebih ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau ngobrol-ngobrol, mau memperdalam, silahkan kalau masih ada waktu. Saya pikir cukup, atau ada yang masih belum jelas, silahkan kalau mau. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Romo. Nanti yang mau kenalan lebih lanjut, silahkan Romo ketik di kolom chat akun-akun media sosialnya. Nah, kenalan lebih lanjut dengan Romo. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing atau bertanya pengalaman mengenai loyal dan oportunis. Mungkin tidak jauh-jauh dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, atau dalam kehidupan masyarakat. Pak Jusli ya. Oke, silakan Pak Jusli. Ya, saya dulu pernah sharing juga, Romo. Selamat malam semua, Bapak Ibu, Pak Benny. Pengalaman saya, terima kasih Yesus itu banyak, Romo. Antara lain, dulu pernah saya share, saya memang sebagai pelaut, saya tamatkan Akademi Maritim. Jadi, saya tamat di Medan, datang Jakarta, diterima di Pertamina, lalu tugasnya di Laut Cina Selatan. Ketika itu, tahun 70-an, waktu itu memang umur saya masih muda belia. Sebagai Chief Engineer, kepala kapal mesin di atas kapal Pertamina yang melayani pengeboran, di situ banyak manusia, perahu Vietnam. Ketika itu ada perang Vietnam. Menurut informasi udah ribuan orang mati di tengah laut itu. Nah, ketika itu saya tugas di kapal, di situ mereka tulis spanduk dan teriak, tolonglah kami pengungsi dari Vietnam. Nah, di situ kebetulan kapal saya tugas di situ, jadi ya tolonglah itu manusia perahu. Ketika mau tolong, ombak besar, sangat besar itu ombak. Lalu semua tiarap. Kapal saya, kapal besi aja tidak tahan mabuknya. Jadi musisat datang, tiba-tiba reda. Itu ombak seperti kolam susu. Lalu bergeraklah kapal itu, berusaha menolong manusia itu. Saya nggak bisa membayangkan kolam susu di mana. Nggak kebayang. Sudah ombaknya reda kira-kira begitu. Jadi kalau ombak itu perahu bisa benturan dengan kapal saya besi, bisa pecah itu perahu manusia Vietnam itu. Jadi sudah reda, jadi bisa menolong. Kami tarik dari luar lokasi dia bersandar. Semua terjun. Digendong cara gendong. Over satu persatu semua. Jadi itu puji Tuhan terlaksana dengan selamat 75 orang itu. Selamat semua. Yang tertua 78 tahun. Yang paling muda baru lahir di atas perahu. Jadi pengakuan mereka bayar tentara di Sungai Mekong baru dapat keluar perahu itu. Selesai itu, jadi gak lama saya juga diberkati Tuhan dengan panen dolar. Bukan dari orang Vietnam, bukan. Dari kerjaan saya di laut itu. Dengan berkat itu, lalu tahun 84 saya ngundurkan diri dari itu. Dengan uang itu saya pergi tolong saudara saya yang miskin. Saya bangun usaha bengkel bubut. Saudara saya kerja di situ. Jadi melaksanakan firman mengasihi orang miskin itu.
Tapi nasib berkata lain. Tidak lama kemudian saya mau dibunuh dengan satu pedang yang sangat kira-kira setengah meter. Saya mau dibaca orang. Lalu saya teriak minta tolong Tuhan. Kedua tangan saya hancur kena samuran. Tapi kepala saya bebas dari itu. Puji Tuhan, Tuhan telah selamatkan. Tapi jasmani saya hancur. Batin saya lebih remuk lagi, Romo. Hancur. Ini batin tidak mampu. Lalu kepada siapa? Lalu saya ke gereja kerja. Gereja saya adalah di Kristoforus Grogol itu. Saya menangis di gereja. Tapi itulah mukjizat Tuhan dengan firman. Datanglah padaku saudara yang letih lesu, yang berbeban berat. Dari firman itu, itulah yang terlaksana. Tuhan Yesus menolong saya. Bagaimana? Saya tersirap. Jadi di karismatik seperti PKH ini juga saya ikutin terus. Disiramin banyak firman. Angkatlah salibmu, ikutilah aku. Tapi tersirap suatu masa pencurahan Roh Kudus. Oh, saya harus berdoa seperti Yesus di atas kayu salib itu. Bapa, ampunilah mereka karena ia tidak tahu apa yang ia buat. Nah, inilah doa yang saya terus berjuang mendoakan itu. Disitulah pencurahan Roh Kudus yang amat dahsyat, Bapak Ibu. Jadi dada saya penuh dengan Roh Kudus seperti tambal ban, Bapak Ibu. Jadi itulah kekuatan Roh Kudus yang ada pada saya. Karena apa? Ke depan masih ada 2 nyawa yang dibunuh. Jadi itulah Tuhan Yesus Maha Baik. Dia sudah bekali saya dengan kekuatan Roh Kudus menghadapi kedua. Gak lama kemudian dengan itu ketua lingkungan mendukung saya membawa pewarta supaya saya merenungkan doa Matius 10, 16 sampai 26. Ada penganiayaan akan pengakuan Yesus. Jadi di situ firman, lihat aku mengutus kamu di tengah-tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Kenapa demikian? Memang begitulah keadaan saya. Saya sudah menolong itu saudara semua. Saya mau dibunuh. Pembantu saya dibunuh. Lalu tersirap, wah ini gak beres keluarga saya ini. Ada curiga. Tapi saya tidak berani menghakimi. Ikuti firman. Janganlah kau menghakimi. Janganlah menghujat Roh Kudus. Saya jadi di tengah-tengah serigala. Ditampal pipi kiri. Berikan juga pipi kanan. Begitulah keadaan saya ketika itu. Jadi saya tersirap dengan saya baca itu firman. Di Gunung Sion, Tuhan akan menghapus air mata. Maka saya bawa semua keluarga saya ke puncak. Di situ sewa villa. Lalu apa yang terjadi? Saya dihakimi semua saudara saya itu. Apa hukumannya? Saya dihukum 4 kilogram emas. Harus mengganti mereka. Ya, karena saya tersirap di Gunung Sion, Tuhan menghapus air mata. Saya pulang ke Jakarta, saya genapi semua itu tuntutan saudara. Saya jual harta saya. Yang saya dapat ketika saya dapat di tengah laut itu. Saya jual rumah. Lalu bagilah semua harta itu kepada saudara itu. Baik Pak Jusli. Ya. Jadi intinya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi masih sedikit lagi. Ya. Ada yang ketiga. Gak lama kemudian anak saya
terjadi seperti pembantu itu keracunan. Jadi saya dapati itu anak sudah biru, tensi sudah nol. Siapa bisa menghidupkan orang mati? Saya dengan satu patah kata, Antonius nama anak saya, Tuhan Yesus datang. Maka terjadilah mukjizat, hiduplah itu Antonius Congles. Jadi saya memuji Tuhan Yesus selama hidup saya. Itu Antonius bukan hanya hidup, dia penuh dengan Roh Kudus dan diberkati. Sekarang sudah jadi direktur utama di dalam perusahaan properti di Jakarta. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih. Udah singkat Amin, saja. makasih Pak Jusli sharingnya ya, makasih banyak sharingnya, luar biasa kisahnya. Baik, untuk bagi kasih kepada saudara seiman begitu, Romo. Amin ya, makasih banyak. Oke, makasih untuk sharingnya. Saya di chat mau. Ada pertanyaan dari Ibu Desi di chat ya. Terima kasih. Oke, saya buka chatnya. Ya, terima kasih Pak Jusli, semoga semangat ya. Mau nanya Romo, jadi loyal dan oportunis itu apakah wajib seimbang? Terus apa tanda-tanda kasih agape itu, Romo? Baik, yang pertama berkaitan dengan keseimbangan. Jadi kalau bisa malah bukan oportunis, loyalis yang kita perjuangkan. Jadi titik idealnya itu adalah menjadi pribadi yang loyal. Itu yang menjadi titik ideal. Tapi seringkali kita sebagai manusia itu mengalami yang namanya oportunis. Jadi mementingkan diri sendiri tadi. Yang oportunis itu jelek. Jadi itu sifat yang jelek. Yang kita mau tuju, titik idealnya adalah loyal. Yesus Kristus itu loyal. Maria loyal. Yesus loyal, dia mau setia kepada Bapa meskipun dia merasakan berat panggilannya, apalagi ketika berdoa di Taman Getsemani, kita bisa melihat bagaimana derita yang harus kemudian dia tanggung itu nggak mudah, tapi dia tetap setia kepada Bapa, perutusannya, loyal. Itu yang panggilan kita, harapannya idealnya adalah loyal. Nah, meskipun kita juga mengalami seperti yang dialami oleh Petrus gitu kan ya, kita mengalami oportunis, tetapi yang penting juga adalah kita berani bertobat dan memperbaiki diri untuk kembali lagi menjadi pribadi yang loyal. Jadi bukan seimbang, tetapi yang ideal itu menjadi loyal. Oportunis itu jelek, seperti itu. Terus kemudian tanda-tanda kasih agape apa, Romo? Tanda-tanda kasih agape yang pertama adalah cinta yang kemudian tidak mengharapkan kembali. Kadang-kala kita itu mengasihi supaya dia mengasihi saya gitu kan ya. Tapi kalau agape enggak. Saya mengasihi ya udah dengan tulus. Saya tidak mengharapkan kembali. Mencintai saja. Saya mau memberi saja. Saya tidak melihat, saya memberi supaya dia nanti ngasih aku juga gitu. Kalau nggak ngasih aku, saya akan masam mukanya atau cebetut atau nagih malahan gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau mengkasih agape ya tulus, kasihnya tulus, tidak mengharapkan kembali seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kalau agape itu juga ada sikap yang berani berkorban. Saya mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang baik. Saya mengasihi masyarakat penduduk ini karena memang benar. Meskipun ada mungkin ada aparat atau mungkin ada yang orang yang kemudian menekan saya dan sebagainya, tapi kalau ini memang benar, saya mau perjuangkan. Saya mau upayakan yang terbaik. Maka saya mencintai dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencintai agape itu tanpa syarat. Saya mengasihimu, tapi kamu harus mencintaiku. Saya mengasihimu, tapi asal gitu kan ya, kamu masih tetap cantik. Kalau enggak, saya enggak mencintai kamu lagi. Saya mencintaimu kalau kamu masih tetap punya duit. Kalau udah enggak punya duit bangkrut, gua tinggalin lo. Itu bukan cinta agape. Kalau cinta agape ya berani mencintai tanpa syarat. Saya mencintaimu meskipun kamu sudah peot. Saya mencintaimu meskipun kamu sakit. Seperti itu. Itu saja ya 3 cirinya ya. Nanti kalau kebanyakan muntah. Baik, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih Romo. Ada lagi pertanyaan di kolom chat ya Romo ini. Kaum muda sekarang banyak yang
bersifat oportunis, sering tidak sependapat dengan Romo di paroki. Ditegur sedikit, nggak mau lagi ke gereja. Bagaimana menyikapi hal ini? Iya ya, kita jadi mental tempe gitu ya. Ya kalau terjadi seperti itu sayang banget gitu ya. Sebenarnya kan ditegur itu kan mendewasakan kita, memberi evaluasi. Saya senang gitu karena kalau mendapatkan kritik, mendapatkan masukan, seringkali kalau sudah mengisi acara ya, seperti ini saya akan minta panitia ada masukan untuk saya gitu kan ya. Itu supaya saya tetap sadar diri gitu kan ya, tetap mau mengevaluasi diri gitu kan ya, supaya saya tetap memperbaiki diri. Maka bagi kita semua jangan takut untuk dikritik, jangan takut untuk dikasih masukan, jangan takut untuk ditegur. Karena kalau itu semua malah kita itu sebenarnya sedang diperhatikan gitu kan ya. Bukannya soal kita butuh perhatian lebih gitu kan, tetapi kalau kemudian ada yang menyapa, ada yang kemudian memberi masukan, itu malah kita bersyukur bahwa kita memang sedang diperhatikan dan butuh untuk lebih baik lagi. Itu malah bersyukur daripada kita membayar orang untuk menjadi mentor kita, membayar orang untuk menjadi kritikus bagi kita, itu mahal gitu kan ya. Tapi kalau ada yang sudah dengan sendirinya memberi itu syukur gitu kan ya. Dan yang kedua, untuk mental seperti ini memang harus terus belajar supaya menjadi mental baja. Kadangkala kita itu lebih mengedepankan perasaan daripada tindakan gitu kan ya. Dan belum sedikit-sedikit bawa emosi, sedikit-sedikit marah, pundung atau mengundurkan diri dan sebagainya. Orang muda kenapa seperti itu? Saya juga dampingi orang muda. Jadi situasi kondisinya perlu dipahami. Orang muda itu kan masa mereka sedang akil balik, sedang pubertas, sedang bertumbuh dan sebagainya. Nah, mereka sedang, kalau pubertas itu kan sedang secara biologis sedang berkembang, berubah, secara psikologi juga demikian, otaknya sedang mekar-mekarnya, sedang banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak hal yang ingin diketahui. Pada situasi kondisi itu mereka sensitif. Kalau yang cowok pubertas ada mungkin mimpi basah, ada mulai tumbuh rambut di ketiak, di kumis dan sebagainya. Suaranya udah berubah, cewek juga demikian ada menstruasi dan sebagainya. Posisi-posisi itu mereka mulai bertanya pada diri. Mungkin pada anak-anak mereka nggak peduli dengan itu. Tapi kok sekarang saya udah malu ya kalau gandengan sama cewek atau lawan jenis. Kok saya kok dulu rangkul-rangkulan biasa saja, sekarang kok sudah cie-cie gitu. Mereka udah banyak bertanya dengan dirinya, bingung gitu kan dengan dirinya karena perubahan-perubahan ini. Nah, ini sebenarnya butuh ditemani gitu kan ya. Dan situasi kondisi itu mereka lagi sensitif banget. Jadi disenggol sedikit itu rasanya mereka udah kayak nyindir aku ya. Kita baru mengatakan, mukamu kok ini ada jerawatnya, udah, wah gua nggak cantik nih, gua jelek banget. Sensitif. Karena kondisinya sedang seperti itu. Kita ngomong, oh kamu kebanyakan makan ya, itu nyindir aku nih, gendut banget aku nih, kebanyakan lemak, padahal aku baru diet nih. Rasanya hal yang kecil atau kita ngomongkan fakta atau baru ngomong, kalau kita tidak pada pas gitu kan, pas situasinya dan kondisinya, itu membuat mereka itu marah karena mereka sedang sensitif. Itu yang harus dipahami. Pertama, yang senior atau yang tua itu harus memahami bahwa mereka sedang mengalami situasi perubahan diri atau perubahan biologis dan psikologi, sehingga mereka sedang sensitif-sensitifnya seperti itu. Mungkin yang tua juga lagi puber gitu, seringkali sensitif, dikit-dikit pundung bisa jadi. Jadi ada seni menegur ya, Romo? Nah, betul. Itu ada nanti pendampingan. Kalau kita sudah trust menjadi sahabat mereka, kita baru negur. Oke, mau ditegur seperti apa juga mereka tetap akan setia. Jadi banyak teman-teman muda yang saya damping itu, ya senang kalau mendapat masukan karena sudah jadi sahabat mereka. Jadi menempatkan diri menjadi teman mereka, persis pada situasi kondisi itu. Itu ya. Kalau kita menjadi senior junior, ya mereka lari. Seperti itu. Itu kurang lebih. Ya, benar-benar. Sebab kadang yang senior, kadang dia merasa senior, menegurnya mungkin keras, sementara anak-anak muda ini butuh dihalus-halusin gitu ya menegurnya. Ya, betul ya. Masuk. Ya. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau sharing, boleh Romo? Ada lagi yang mau sharing? Oke. Saya boleh tambah sedikit, Romo. Satu lagi, kalau ada pertanyaan, sebelum saya harus ngisi sambutan nih sebentar di sebelah. Masih ada, Mo, di chat, Mo.
Satu saya Oke. mau. Di kolom chat. Ya, oke, satu lagi ya. Dalam dunia agama wajib banyak loyalitas buat ujian iman, ya Romo. Iya, tentunya kita sebagai orang beriman itu sedang dididik menjadi orang yang loyal, ya setia. Sebagai manusia, memang kemanusiaan kita, secara manusia kedagingan, kita itu di situasi yang oportunis gitu kan ya, maunya itu keinginan diri gitu kan. Tapi di Prapaskah ini, kenapa ada puasa pantang, itu kan kita dididik, disadarkan untuk menjadi orang yang loyal gitu kan. Jadi tidak kemudian orientasinya hanya untuk mementingkan diriku. Aku mau makan apapun bisa. Aku mau makan ini itu bisa. Tapi kita dididik untuk bisa menahan diri. Oh ya, selama ini saya gemar nonton sinetron, saya sekarang menahan diri dengan tidak nonton sinetron. Tapi waktunya bisa saya gunakan untuk doa umpamanya. Tanpa nonton sinetron saya ternyata lebih sehat nih, lebih tidak membawa emosi, tidak ngegibah terus gitu kan ya. Tapi malah saya bisa kemudian untuk doa, untuk macam-macam dan sebagainya. Ini macam-macam gitu kan ya. Maksud saya bagaimana kita itu sedang diarahkan menjadi pribadi beriman yang loyal, termasuk di masa Prapaskah ini semakin kita diingatkan untuk itu. Itu kurang lebih. Semoga tergambar. Jadi kita nggak boleh kesombongan rohani ya, kalau udah semakin kita bertumbuh atau gimana ya, Om? Ya, exactly. Ya, tepat. Ya, betul. Baik. Terima kasih mau pencerahannya. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin Tambahan waktunya sedikit, Bu. sudah cukup ya, Romo ada keperluan lagi. Tambahan sedikit. Saya aja. sebentar ngisi sambutan sebentar di sebelah ya, karena udah ditelepon ya. Tambahan sedikit, Bu. Kalau mau sharing silakan. Ya, saya hanya tutup kamera saja dan cukup. Ya, jadi Gak apa-apa ya. Ya, seperti yang dibicarakan ini, menurut pengalaman saya dengan beberapa kali itu musibah. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya nggak mampu. Jadi ujung-ujungnya kita mengharapkan Roh Kudus menolong kita semuanya itu. Jadi itulah mungkin kalau saya ya sekarang saya tahu ya ada acara SHDR ya saya ikut terus. Pencurahan Roh Kudus sangat penting supaya kita bisa mampu nyatasi sedikit sakit hati tiap hari, tiap jam. Jadi hilangkan itu semua sakit hati itu. Terima kasih, begitu aja, Bu. Terima kasih Pak Jusli pengalaman hidupnya. Semoga kita boleh tetap selalu loyal ya. Mungkin kadang-kadang pun jadi oportunis tapi tetap jatuh bangun lagi. Mungkin begitu ya Romo. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak mungkin kita akhiri persetujuan doa kita. Ada yang mau bertanya atau sharing Helningsi atau Bu Siska Kolo? Oke, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu buat semuanya. Boleh setelah ini kami minta Romo untuk boleh memberikan doa penutup dan berkat. Silakan Romo. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk segala rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh mengisi, boleh mensyukuri, dan boleh memuji dan memuliakan Dikau selalu. Dan pada kesempatan hari ini kami boleh bersatu di dalam satu komunitas, bersatu di dalam Engkau untuk semakin memahami apa yang Engkau harapkan atas hidup kami. Kami dipanggil untuk menjadi pribadi yang loyalis. Kami dipanggil untuk menjadi pribadi yang setia kepada Engkau. Hingga ketika Engkau bertanya kepada kami, apakah Engkau mencintaiku? Kami mampu menjawab, aku sungguh mencintai Engkau ya Tuhan. Tidak hanya sampai sekedar mulut, tetapi juga jiwa, raga, dan tindakan kami mencerminkan sebagai orang yang setia kepada Engkau. Biarlah kami berjuang untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, mencintai Engkau dengan tulus ya Tuhan. Sehingga hidup kami bisa mencerminkan diri sebagai seorang yang loyalis, seorang yang setia, seorang yang memperjuangkan semuanya untuk kemuliaan-Mu sendiri.
Sertailah kami masing-masing ya Tuhan, kadangkala kami masih seringkali oportunis, seringkali kami mengatakan setia kepada Engkau, tetapi kadangkala kami menghujat Engkau. Seringkali kami mengatakan setia kepada Engkau, tetapi kami meninggalkan Engkau. Seringkali kami mengatakan setia kepada Engkau, tetapi juga kadangkala kami marah kepada Engkau. Ya Tuhan, semoga hari ini kami diingatkan bagaimana menjadi pribadi yang setia, berjuang untuk setia. Petrus mengajari kami bagaimana berjuang jatuh bangun, dan akhirnya dia berani menjadi pribadi yang loyalis. Semoga kami semua sebagai satu komunitas ini memperjuangkan menjadi pribadi yang setia dalam panggilan kami, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak rumah tangga, menjadi anak, menjadi bagian dari komunitas, menjadi pengurus komunitas yang setia, yang loyalis, dan terutama menjadi pengikut Kristus yang loyalis. Sehingga akhirnya kami menjadi semakin orang pribadi yang berkualitas, bisa Engkau andalkan, dan kami punya integritas, punya kepribadian, punya sikap hidup yang bisa jadi teladan bagi banyak orang. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.